Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apa kabar semuanya? Semoga kebaikan-kebaikan akan tetap menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ayah mau cerita tentang cerita yang inspiratif dari seorang bapak pengusaha yang menahan marah. Ada seorang pengusaha makanan ringan yang sedang berjuang memperbaiki kondisi pabriknya yang sedang mengalami penurunan tajam. Omsetnya semakin hari semakin menurun hingga pailit karena berbagai kondisi tentunya, hingga akhirnya bangkrut. Dan dia ditinggalkan oleh seluruh karyawannya, kecuali hanya satu saja yang tertinggal, yaitu keponakannya sendiri. Suatu hari, bapak ini berjalan membawa gerobak besar untuk mencari kayu bakar untuk pengganti minyak tanah yang pada saat itu terjadi kelangkaan. Ya, untuk sekedar produksi kecil-kecilan. Waktu itu memang terjadi kelangkaan minyak yang membuat sebagian besar pengusaha di bidang makanan ringan itu kolaps. Saat bapak ini menemukan lapangan kosong di samping jalan raya, dia berhenti di situ. Dia melihat banyak potongan kayu yang berserakan yang mungkin dibuang. Akhirnya bapak ini berniat untuk mengambilnya karena setaunya itu memang dibuang. Lalu dia pun mulai memotong dan merapihkan kayu-kayu itu dengan gergaji yang ia bawa. Setelah kayu bertumpuk rapi di gerobak, tiba-tiba datang seorang yang berbadan kekar menegurnya dengan nada yang sangat keras. "Ngapain, Pak? Turunin lagi nggak kayunya? Kalau saya teriakin maling, maka kamu akan jadi maling beneran," begitu katanya. Berkali-kali diucapkan kalimat yang sama dengan nada yang sangat tinggi oleh orang itu sambil mengumpat. Keponakannya yang menyusul dari belakang merasa tidak terima melihat uaknya seperti itu, hingga ia pun berniat memukul orang kasar tadi. Tapi bapak ini sangat tenang. Dia hanya mengatakan, "Abang, ini kan kayu sudah dibuang. Kalau boleh saya manfaatkan, nanti akan saya bawa. Insya Allah jadi manfaat." Seperti itu katanya. Setiap kali dibentak, setiap kali juga jawabannya pun sama seperti itu. Keponakannya darahnya mendidih, merasa kesal sekali, tapi ditahan oleh si bapak tadi. Hingga lambat laun air wajah si penegur mulai berubah. Perkataannya pun mulai pelan, dan akhirnya mempersilahkan untuk dibawa saja kayunya. Toh bener itu memang sudah dibuang katanya. Tapi keponakannya tetap merasa si bapak dipermalukan. Dia masih tidak terima. Dan mereka akhirnya pulang membawa kayu itu dengan perasaan berbeda. Saat malam tiba, ponakannya yang tinggal di pabriknya mau mampir ke rumah si bapak. Dan ketika sampai di rumah si bapak, rupanya ada tamu, tokoh masyarakat setempat yang disegani. Lalu dari belakang disusul orang yang tadi siang menegur si bapak. Namun kali ini hanya diam saja, seperti tidak bisa bicara. Dan ternyata tokoh masyarakat itu adalah kawan baik si bapak. Dan tokoh masyarakat tadi bertanya kepada anak buahnya yang diam saja dari tadi, tidak seperti biasanya. Lalu keponakan si bapak ini mau menceritakan kejadian tadi siang, tapi sekali lagi ditahan oleh si bapak. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Singkatnya, sepulangnya tamu itu, abang yang tadi siang menegur balik lagi ke rumah si bapak dan minta maaf kalau siang tadi dia khilaf. Dia tidak tahu siapa si bapak. Pada masa jayanya, bapak ini suka bantu masyarakat, suka bantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk tokoh masyarakat yang tamunya tadi. Istrinya pernah dibantu masuk rumah sakit. Banyak dah pokoknya bantuannya. Dari situ keponakannya banyak belajar. Step by step belajar untuk menahan marah. Karena menahan marah akan mampu membalikkan situasi yang lebih baik daripada harus meluapkan marahnya. Anakku, dalam situasi semarah apapun kita, maka berusahalah untuk tenang.
karena meluapkan marah akan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit. Berusahalah dan belajar untuk lebih mengendalikan rasa marah, karena dampak yang ditimbulkan juga akan lebih baik dibanding harus meluapkan kemarahan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.